Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda merasa seperti dimanfaatkan orang lain? Sering membantu, namun Anda jarang mendapatkan hal yang sama sebagai balasan, kawan-kawan. Nah, pikirkan bahwa situasi di mana Anda terus-menerus mengorbankan waktu, energi, bahkan kebahagiaan pribadi Anda demi orang lain. Tetapi akhirnya Anda merasa lelah, kosong, dan merasa bahkan tidak dihargai. Pertanyaan ini sangat membuka, kawan-kawan. Seringkali menghantui banyak dari kita. Mari kita ambil contoh sederhana, kawan-kawan. Ada seorang wanita bernama, taruhlah katakan Lina, yang menjadi viral di beberapa media sosial. Dedikasinya yang luar biasa kepada keluarga besarnya. Lina berbagi cerita dari pagi hingga malam menghidupi orang tua, saudara, hingga keponakan-keponakannya. Dalam salah satu unggahan di media sosial, dia menulis, "Saya melakukan semua ini untuk keluarga saya. Tetapi kadang saya bertanya-tanya, kapan giliran saya untuk bahagia?" Kisah Lina ini, kawan-kawan, mendapat ribuan komentar dari netizen yang turut merasa atau merasakan dengan perjuangan Lina. Hal ini menunjukkan bahwa betapa universalnya pengalaman ini. Pengorbanan diri, kawan, telah menjadi bagian dari budaya kita selama berabad-abad. Dalam berbagai tradisi, pengorbanan dianggap sebagai tindakan mulia, sebuah tanda empati, kasih sayang yang tulus kepada orang lain. Namun di tengah dunia yang semakin sibuk dan penuh tekanan saat ini, kawan, pengorbanan kita seringkali meninggalkan jejak yang dalam untuk kesehatan mental kita, untuk kebahagiaan emosional kita. Nah, apakah pengorbanan diri selalu baik? Ataukah ada batasan-batasan yang perlu kita berikan, kawan-kawan? Ini menunjukkan bahwa pengorbanan diri sering dianggap sebagai standar moral yang tinggi. Di berbagai cerita cinta lama, kawan-kawan, legenda seperti Kartini yang rela mengorbankan kebebasan pribadinya demi untuk memperjuangkan pendidikan para perempuan. Pengorbanan diri sebagai simbol kekuatan, kawan-kawan. Namun seiring berjalannya waktu, norma ini mulai bergeser. Di masyarakat modern, kita melihat bagaimana tekanan untuk selalu ada bagi orang lain ini semakin meningkat, terutama di era digital di mana medsos atau media sosial memperlihatkan standar kehidupan yang seringkali kurang atau maka seringkali tidak realistis. Contohnya begini, ada pria bernama taruhlah Dedi yang bekerja sebagai petugas kebersihan. Dia viral karena membiayai pendidikan anak-anaknya hingga ke jenjang universitas misalnya. Nah, unggahan dari ini sebagai mengurus rumah tangga, mencuci dari pagi hingga sore, membuat banyak orang terharu. Namun di balik itu, karena Dedi ini mengalami tekanan yang sangat besar hingga ia hampir mengalami burnout. Dia mengatakan, "Saya senang anak-anak saya sukses. Tetapi saya tidak tahu kapan terakhir kali saya benar-benar tidur nyenyak." Ini ketika dia ditanya oleh seseorang. Kisah seperti Rina, kisah seperti Dedi ini, tanda, hanyalah beberapa dari banyak cerita tentang sebuah pengorbanan. Ada juga kisah tentang seorang guru, taruhlah dia bernama Siti, yang rela menggunakan gajinya untuk membeli buku bagi murid-murid di sekolah terpencil. Ceritanya menjadi viral ketika salah satu muridnya menulis surat terbuka yang menyentuh hati kepada guru tersebut. Dalam surat itu, si murid menulis, "Bu Siti adalah orang tua kedua kami. Tanpa beliau kami tidak akan pernah tahu apa itu mimpi." Namun kawan-kawan, di balik kisah-kisah inspiratif tadi ada sisi gelap.
yang tentu tersembunyi. Siti misalnya pernah dirawat di rumah sakit karena kelelahan fisik, kelelahan mental juga tentunya. Saya ingin membantu mereka, tetapi saya lupa bahwa tubuh saya juga butuh istirahat. Kawan-kawan, pengorbanan diri bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang bagaimana kita menangani perasaan yang muncul setelah kita memberi. Ada banyak hal yang menyertainya kawan-kawan, seperti rasa bersalah karena merasa tidak cukup dalam pemberian tersebut, merasa kelelahan karena terus-menerus memprioritaskan orang lain, dan hubungan yang mungkin mulai retak karena kurangnya komunikasi Anda dengan pasangan Anda. Nah, konflik ini kawan-kawan semakin diperparah oleh ekspektasi masyarakat yang terkadang tidak realistis. Contohnya, ada seorang influencer yang kerap membagikan kisahnya tentang bagaimana dia membantu sebuah komunitas miskin di daerah pedalaman. Meskipun tindakannya dipuji banyak orang, kawan-kawan, dia menghadapi kritik tajam ketika dia mengunggah sebuah video yang memperlihatkan dia sedang berlibur di luar negeri. Dia mengatakan bahwa orang-orang lupa bahwa saya juga butuh waktu untuk diri sendiri. Kata influencer ini menanggapi komentar negatif dari seorang netizen. Jadi kawan-kawan, bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara memberi untuk orang lain dan menjaga kondisi kita sendiri? Ada beberapa strategi kawan-kawan yang dapat membantu kita dalam menangani hal ini. Yang pertama, kita tidak bisa memberi lebih dari yang kita miliki. Nah, pelajari cara mengatakan atau bagaimana mengatakan tidak tanpa harus merasa bersalah, kawan-kawan. Misalnya, jika ada orang meminta bantuan kepada Anda tetapi Anda sedang merasa lelah, beranikan diri untuk berkata, maaf, saya tidak bisa membantu saat ini. Yang kedua, prioritaskan waktu untuk diri Anda sendiri. Beri jadwal atau buat jadwal untuk beristirahat, untuk menikmati hobi Anda, atau sekedar melakukan hal-hal yang membuat Anda senang, bahagia dengan orang terdekat dan keluarga Anda. Seperti yang dilakukan Lina tadi, yang hanya mulai meluangkan waktu tersebut setiap minggu pagi misalnya, untuk berjalan-jalan di taman kota misalnya, walaupun sendiri ya. Yang ketiga, kawan-kawan, Anda juga perlu bercerita kepada teman Anda yang terdekat, maka kepada seorang profesional misalnya. Dalam kasus Siti tadi, misalnya, dia mulai bekerja sama dengan satu komunitas lokal ya, untuk mendukung pendidikannya, sehingga beban tidak sepenuhnya dia pikul sendiri. Kemudian yang keempat, kawan-kawan, refleksi dan evaluasi lagi. Selalu tanyakan kepada diri Anda sendiri, apakah yang Anda lakukan saat ini benar-benar bermanfaat, ataukah Anda tidak dimanfaatkan? Atau bagaimana perasaan Anda setelah melakukan bantuan tersebut? Kawan-kawan, keseimbangan adalah kunci dalam menjalani hidup. Memberi untuk orang lain itu perlu. Ini adalah tindakan yang sangat-sangat mulia. Tetapi mengabaikan diri sendiri hanya akan membuat siklus yang tidak sehat, kawan. Serius, tidak sehat. Ina, Dedi, Siti, hingga seorang influencer tadi belajar bahwa pengorbanan diri yang berlebihan bisa berakhir merugikan. Nah, sebaliknya kita menjaga keseimbangan, kawan-kawan, antara memberi dan merawat diri Anda sendiri, mental Anda, psikis Anda, bisa menciptakan kehidupan yang lebih bermakna, lebih seimbang, dan tentu akan lebih bahagia. Nah, jika Anda, kawan-kawan, pernah merasa dimanfaatkan, terlalu banyak memberi, membantu hingga melupakan kebutuhan Anda sendiri, ada baiknya Anda tulis di kolom komentar, berbagi cerita dengan teman-teman kita yang lain. Dan saya harap bagi dari diri saya sendiri dan Anda yang melihat video ini, mendengar video ini, bahwa janganlah kita sampai merasa dimanfaatkan ketika kita selesai memberi, selesai membantu.
Akan tetapi kalau Anda merasa dimanfaatkan karena Anda betul-betul melihat bahwa orang ini sebenarnya mampu melakukan sendiri, mampu membeli barang sendiri, mampu membayar SPP-nya sendiri, mampu membeli beras sendiri, mampu berobat sendiri, akan tetapi dia masih mencari bantuan. Nah, ini yang dinamakan Anda telah dimanfaatkan, atau mungkin orang yang minta kepada bantuan kepada Anda itu adalah orang yang bermental miskin. Nah, video berikutnya akan kita bahas tentang bagaimana Anda harus menghindari jika Anda punya teman, punya tetangga, punya saudara yang bermental miskin ini kalau Allah. Saya doakan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang berkah, halal dan rezeki yang banyak. Selalu sehat keluarga Anda, diri Anda, baik secara fisik maupun mental. Jika Anda merasa berguna dengan menonton video ini, silakan share, like, dan jangan lupa tekan tombol lonceng dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan notifikasi untuk melihat video-video berikutnya yang tentunya lebih bermanfaat, lebih keren lagi dari video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.